Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli. Eh, Hari ini saya akan mencoba melihat pergerakan USD Yen, ya dolar Yen atau USD JPY. Jadi kemarin itu saya menunggu konfirmasi bearish di sini tidak ada, ternyata dia membuat kenaikan yang lumayan cukup membuat panik ya. Dan dia turunnya pelan-pelan sampai akhirnya turun. Nah, karena ini area resisten ini sudah di break, ya, ini tolong diperhatikan ya. Ini area resisten, dan ini sudah di breakout, tapi dia kembali lagi kan sini. Jadi artinya seperti ini. Harga yang sebelumnya ditawarkan oleh market yaitu di 115.500 di sini, ternyata minat pembelinya lumayan cukup banyak gitu, sampai nggak ada seller sama sekali di area ini. Nah, makanya dia 115 itu langsung ditembus, harga menjadi membuat resisten terbaru. Nah, ini membuat resisten terbaru. Jadi saya berasumsi seperti ini ya. Ini level high, kemudian dia membentuk di bawah di sini. Ini high low ya, saya bisa simpan high low ataupun support, karena yang sebelumnya ini support sebelumnya tidak ditembus, karena memang sebelumnya dia membentuk high low, high low kembali. Nah, dia naik ke sini membentuk level high yang baru. Nah, kemudian dia melakukan penurunannya kembali ya. Kita perhatikan dari sebelumnya, sebelum dia naik membentuk high terbaru, level high low berada di sini. Level high low berada di sini, kemudian dia naik membentuk high. Setelah itu dia turun kembali ke area high low ataupun support. Tapi di sini terjadi kenaikan lagi, malah membentuk high. Jadi saya melihat USD Yen ini masih dalam bullish control ya. Jadi masih dikuasai sama buyer. Nah, hanya untuk entry-nya, alhamdulillah kita sudah menemukan satu konfirmasi bullish di sini. Candlenya ini bullish ya. Ini candle bullish, tapi candle bullish ini saya akan pindahkan low-nya. Harus benar-benar dikonfirmasi reject ya, sebelum dia melakukan kenaikan ataupun membentuk high terbaru. Seperti itu. Ini saya akan ukur kenapa dia break di sini. Saya akan ukur menggunakan Fibo. Ternyata dia break di 1272. Pas sekali, langsung kemudian dia turun balik ke level 038. Nah, tapi saya belum menemukan titik support yang baru pada saat sekarang. Nah, jadi saya akan menunggu terlebih dahulu untuk memastikan area supportnya. Kalau sekarang misalkan area supportnya di sini ataupun low-nya, ada kemungkinan high terbaru akan berada di level 117 142. 117 142. Apabila nanti dia akan naik lagi. Memang ini yen ini lumayan harus
sabar ya, bahkan bisa jadi 118, tapi saya menargetkan di tahun 2022 ini harga yen berada di level 1120, hanya perlu waktu. Nah, mungkin di sini di area ini karena ini sudah terjadi bullish engulfing, ini bullish ya candlenya bullish, eh, dan besar, lumayan cukup cukup besar. Karena memang di 113.500 saya menyimpan harga tersebut. Kenapa? Karena awal dia naik itu di harga di area ini, awal dia naik. Makanya dia turun kembali, dia tes kembali nih area-area ini. Saya akan buat suatu box ya. Ini ada candle buyer besar. Nah, jadi awal konfirmasi kenaikan di sini. Nah, ini yang kotak yang saya beri tanda kotak biru, kotak hijau ya. Nah, apakah nanti high glow-nya dia sudah valid di sini? Nah, kita perlu memastikannya kembali untuk memvalidasi kalau high glow-nya ini berada di sini. Karena ini memang sudah menjadi area support ya. Ini sudah menjadi area support yang lumayan sangat kuat. 1, 2, 3. Kalau di sebelumnya memang supportnya itu berada di 113.330. 113.330. Nah, jadi kita perlu menunggu konfirmasi di atas ini. Tapi memang sudah ada bullish, hanya tinggal menunggu saja apakah dia akan di reject ataupun malah tes area support yang lebih bawah di sini. Jadi di area ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, kita tunggu. Nah, kalau saya melihat konfirmasi bullish seperti ini, ada kemungkinan nanti dia bisa jadi turun. Nah, ini turun, ini jika penurunan ini level support ini tidak ditembus ya. Mudah-mudahan nanti sesuai. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini diperlukan konfirmasi penembusan di area-area resisten. Nah, karena kenapa saya simpan box di sini? Karena kalau kita perhatikan ini ada penurunan, ada kenaikan, kemudian penurunan lagi. Turun sampai sini dia naik, otomatis ini sudah menjadi level resisten. Nah, kita memerlukan penembusan area ini untuk memvalidasi dia naik ataupun tidak ada yang menembus candle level support ini. Tidak ada candle yang menembus level support ini. Ya, contoh seperti ini. Ini dia area resisten yang terbentuk ya. Nah, ketika level resisten ditembus, ini level resisten ditembus ya, dia balik ke bawah, turun. Ini cukup simpel ya, cukup simpel dan cukup mudah. Hanya kita memerlukan waktu saja untuk memvalidasi struktur market ini ya. Jadi untuk UJ ya tetap ada kemungkinan akan terjadinya reversal untuk kenaikan selama dia bergerak di atas level support ini, karena ini sudah ada konfirmasi bullish ya. Konfirmasi bullishnya lumayan, dia menembus 1, 2, 3 candle langsung ditembus ya, tapi memerlukan rejection di area ini. Jadi di area-area bawah ini saya akan menunggu konfirmasi untuk entry buy. Nah, ini kalau misalkan melihatnya pada time frame H4. Nah, kita juga bisa menunggu beberapa konfirmasi
menggunakan time frame yang lebih kecil. Nah, ini kalau kalau di H1 memang ini eh, sudah membentuk ya konfirmasi untuk eh, reversal. Ini pertama dia turun, kemudian dia naik. Nah, ini perhatikan yang saya tandain, saya akan kasih garis eh, kuning ya, kuning dan lebih tebal supaya terlihat. Oke, ini konfirmasi turun, naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun kembali. Nah, artinya ini sudah menjadi konfirmasi yang sangat bagus ya. Nah, dia break di area resisten. Dia break di area resisten. Ini resisten, ini resisten. Ada kemungkinan saya rasa ini masih akan turun ke bawah. Dia akan bermain di sini nantinya. Dia akan bermain di harga 114, 195, 113, 500-nya. Dia akan bermain di area-area ini. Nah, tugas kita yang bagus itu menunggu konfirmasi bullish, tidak ada yang menembus. Jika jika tidak ada yang menembus bullish di sini, ini sangat-sangat bagus ini. Ya, turun, naik, turun, naik. Kemudian ini di area resisten sekarang. Nah, kita tunggulah di area ini. Nanti apabila resisten ini ditembus, sudah seperti yang saya gambar seperti ini. Ya, nanti tinggal menunggu entry-nya saja. Gitu. Baik, analisa USD JPY untuk minggu depan, saya rasa ya tetap kita akan mengambil keputusan untuk entry buy di area-area seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.